berjumpa lagi di jurnal kedua saya. Nama saya Reza Andrea NH30 dari kelompok Laser CPNS ke-14. Jabatan saya adalah dosen teknik informatika jurusan teknik rekayasa perangkat lunak dari Politeknik Negeri Pertanian Samarinda. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Jadi apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, baik tanggung jawab yang dilaksanakan di rumah maupun yang dilaksanakan di kantor ya. Baik juga sebagai kita pegawai negeri, kita harus melaksanakan akuntabilitas ya untuk melayani masyarakat ya. Kalau saya sebagai dosen ini harus membuat mahasiswa menjadi pintar ya. Itulah tanggung jawab kita sebagai dosen ya. Dan kita harus bisa menempatkan tanggung jawab kita untuk membuat mahasiswa tersebut dapat menjadi insan yang lebih baik dan dapat memajukan negara Republik Indonesia ini. Jadi akuntabilitas sendiri itu lebih ke arah yang namanya adalah tanggung jawab tadi ya. Jadi ada perbedaan antara responsibilitas dan akuntabilitas ya. Kalau responsibilitas itu lebih ke arah hasilnya ya, atau laporannya, tugas yang dilaksanakan, jadi tanggung jawab dan tugasnya. Jadi bagaimana sih cara membuktikan bahwa kita telah melakukan responsibilitas? Ya dari melalui laporan yang telah kita lakukan. Kalau kita sebagai pegawai negeri, dari mulai melaksanakan tugas ya, daripada melaporkannya ya, dari evaluasi ya, apakah kita sebagai dosen ini telah mengajar dengan benar ya, apakah mahasiswa yang setelah diajar itu menjadi pintar ya, dan itu harus dievaluasi semua ya. Kalau kita di kampus maka itu harus ada kuesioner mahasiswa, kepuasan mahasiswa ya, apakah mereka jelas atau tidak setelah belajar, apakah nilainya meningkat atau tidak. Itu adalah sebuah proses akuntabilitas daripada dosen sendiri ya. Jadi kita sebagai ASN ini harus mampu bertanggung jawab, berlaku adil dalam melayani publik, artinya tidak memandang mahasiswa itu kaya ataupun miskin ya, dan harus mampu berkreasi secara kreatif dan inovatif ya. Itu semua untuk meningkatkan yang namanya adalah kontrol demokrasi ya, sehingga peran konstitusional dan efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana ya. Jadi akuntabilitas sendiri itu kita tahu dan setelah saya pelajari kemarin, yaitu ada dua ya, secara vertikal dan secara horizontal ya, dimana tingkatan akuntabilitas dari mulai akuntabilitas personal sampai dengan paling tinggi yaitu akuntabilitas stakeholder. Tapi jangan lupa juga kita harus tetap akuntabilitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita walaupun kita loyal dalam bekerja, maka kita harus juga loyal kepada Tuhan dengan rajin beribadah ya. Jadi itu dia tentang akuntabilitas ya. Banyak sekali yang saya telah pelajari dari mulai pelaporan ya, dari mulai pelaksanaan tugas, pelaporan, evaluasi ya. Nah, transparan artinya tidak ada yang disembunyikan ya, adanya kejelasan ya, konsisten, bekerja dengan baik sesuai dengan ranah sebagai dosen, melakukan penelitian, pengabdian masyarakat dan mengajar juga ya. Itulah bentuk akuntabilitas yang diterapkan di perguruan tinggi, sehingga kita dapat mencetak insan mahasiswa, generasi muda yang akuntabel juga ya, seperti kita dosen yang pegawai negeri ini ya. Itu jadi dia jurnal saya tentang akuntabilitas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di jurnal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.